Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema tanda kamu adalah cinta sejatinya mantan. Maka dia akan mencarimu di waktu-waktu ini. Ya. Tapi sebelum kita bahas, saya pengen menyapa seluruhnya ya, adik-adikku sekalian di seluruh penjuru tanah air Indonesia, yang di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan lain-lain ya. Juga seluruh adik-adikku yang ada di luar negeri ya, di Malaysia, di Singapura, di Taiwan, di Hong Kong, di Jeddah, di Doha, di Abu Dhabi, dan seterusnya. Semoga kabarnya semuanya baik selalu ya. Jadi ya, ketika Anda adalah cinta sejatinya mantan, manusia itu kan bisa melakukan kesalahan di dalam memahami sesuatu ya. Jadi ketika dia masih bersama dengan Anda, dia merasa sudah bosan, dia merasa jenuh ya, dan seterusnya. Tetapi ketika berjauhan, dia kemudian mulai memahami bahwa Anda adalah cinta sejatinya. Dia tidak bisa hidup ya, tidak bisa membangun cita-citanya lagi ya, tidak bisa berjalan seperti seharusnya ketika tidak ada Anda di sisinya. Nah, jadi kalau dia memang mencintai Anda, maka dia pasti akan mencari Anda kembali ya. Cuman sekarang memang manusia kan selalu butuh waktu untuk memahami ya, semua kan. Kita semua ini dalam tahap dan proses belajar semua ya. Misal ketika awal pandemi, para ilmuwan butuh waktu untuk bisa memahami karakter virus yang sedang terjadi pandemi ini. Misal ketika terjadi erupsi gunung berapi, para ilmuwan butuh waktu untuk belajar memahami ya karakter atau cara ya dari gunung berapi itu melakukan erupsi. Nah, termasuk ketika ya mantan pergi meninggalkan kita, dia butuh waktu untuk bisa memahami. Mungkin dalam waktu 1 bulan emosinya masih tinggi, semangatnya masih luar biasa besar ya, sehingga dia merasa happy, merasa bahagia, merasa free begitu kan, tanpa ada kehadiran kita di sisinya 1 bulan. Masuk bulan kedua ya, dia merasa ada yang kosong. Biasanya kalau dia kemana-mana, ada yang mengkhawatirkannya. Kalau dia kemalaman, ada yang mengingatkan. Kalau dia lupa, ada yang mengingatkan. Dia mulai mengalami fase merasa ada yang hilang, yang kosong di situ ya. Nanti masuk bulan ketiga, dia mulai merasakan kesepian. Manusia itu ya, biarpun di tengah banyak orang, banyak teman, dia bisa tertawa lepas bahagia ketika hatinya itu seimbang, terisi ya. Tetapi ketika hatinya kosong, sesuatu yang sudah terbiasa mengisi hati itu
sekarang sudah tidak berada pada tempatnya. Mungkin dia bisa ketawa, mungkin dia bisa kelihatan bahagia, tapi saat dia teringat, jadi manusia itu ya 15 menit dia ketawa, dia bisa lupa sesaat dengan persoalan yang sedang dia hadapi. Setiap momentum 15 menit dia ingat lagi, mulai termenung. Apalagi ketika dia kembali dalam kondisi sendirian. Di situ dia akan mulai merasakan kesepian. Bulan keempat biasanya mulai deh berpikir untuk ketemu, berpikir untuk mencari, dan seterusnya. Walaupun biasanya dari bulan keempat sampai bulan keenam itu masih ada faktor ego yang membatasi gerakannya. Ya, jadi gengsi kemarin dia yang minta berpisah kan, mosok kemudian harus datang duluan, ya kan malu. Tetapi setelah 6 bulan dia akan mulai mengakui bahwa ada yang tidak seimbang di dalam kehidupannya tanpa kehadiran Anda. Dia merasa tidak stabil, ya, dan disitulah dia akan mulai mencari Anda kembali. Jika memang Anda adalah cinta sejati yang dalam proses itu berhasil dia pahami. Ya, begitu. Nah, jadi saya sering tuh dapat pertanyaan, berapa lama tuh Ustaz? Kalau seandainya dulu kami memang saling mencintai, saya mencintai dia dan dia mencintai saya, maka mantan akan mulai menghubungi dan mencari saya. Jawabannya antara 6 bulan ke atas. Ya, tapi ini biasanya kalau sudah sampai 1,5 tahun, 2 tahun, yang bersangkutan tetap tidak memberikan kabar, ya, artinya memang dia sudah mencapai stabilitas hidupnya, atau mungkin dia sudah menemukan seseorang yang baru, ya, yang pasti lebih baik dari kita. Manusia itu sederhana. Kalau dia bersama dengan seseorang yang nilai kualitasnya lebih buruk dari kita, maka dia akan kembali mencari kita. Kenapa sekarang dia tidak mencari kita lagi? Karena dia sudah menemukan seseorang yang lebih baik dari kita. Ya, apalagi yang dia cari? Seseorang yang bersama dengan dia itu lebih segala-galanya dari kita, kan begitu. Terus pertanyaannya, kalau tetap pengen dia mencari kita, Anda harus berusaha lebih baik lagi dari orang yang bersama dengan mantan tadi. Kan seiring perjalanan waktu, yang bersama mantan tadi kan bisa saja, mungkin awal physically kelihatan keren sekali, tapi dalam perjalanannya tubuhnya mulai membengkak, ya, ketampanannya mulai pudar, kecantikannya mulai sirna, dan Anda bisa mempertahankan itu, ya secara otomatis dia akan melirik Anda kembali. Cuman memang persoalan kita selalu apa? Selalu malas. Kita tahu persis kan, misal olahraga itu punya begitu banyak manfaat terhadap tubuh kita. Jadi awet muda, jadi sehat, jadi bugar, dan seterusnya. Kenapa malas olahraga? Karena malas, ya. Karena itu tentu kita yang bisa, ya, menggerakkan diri kita sendiri. Dan juga terus berdoa agar dihindarkan dari rasa malas, ya. Ada sebuah doa yang bisa diamalkan, ya, agar terhindar dari rasa malas, ya.
Jadi doanya, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal kharami wal bukhli wa a'udzubika min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan, rasa malas, rasa takut, kejelekan di waktu tua, dan sifat kikir. Dan aku juga berlindung kepadamu dari siksa kubur, serta bencana kehidupan dan kematian. Ya, jadi semoga Allah hindarkan kita dari rasa malas. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.